Halo sobat semuanya, di video ini saya akan merangkum sebuah film romantis nih. Ya, meskipun sudah cukup lama sih film ini ditayangkan. Film ini ditayangkan di bioskop tahun 2001. Oke deh, nggak usah lama-lama. Atur posisi rebahan kalian, pakai headset dan silakan menikmati. Percayakah kamu akan sebuah kebetulan? Serendipity adalah film lama yang diperankan oleh John Cusack dan Kate Beckinsale dan disutradarai oleh Peter Jackson. Film ini mengisahkan tentang sebuah kehidupan yang dimulai dari sebuah kebetulan. Scene dimulai dari Jonathan Traeger atau John Cusack bertemu dengan Sarah Thomas, Kate Beckinsale di sebuah pusat perbelanjaan di New York. Beberapa hari menjelang Natal, pada saat itu mereka sedang mencarikan hadiah buat pacar mereka masing-masing. Pertemuan mereka dimulai dari sebuah kebetulan, yaitu sama-sama menginginkan sepasang kaos kaki hitam yang ternyata stoknya tinggal satu. Mengetahui Sarah begitu menginginkan benda tersebut, membuat John akhirnya mengalah. Perjumpaan mereka yang secara kebetulan itu berakhir di sebuah rumah makan yang bernama Serendipity. Scene selanjutnya, Jonathan dan Sarah keluar dari rumah makan tersebut dan sambil berjalan Sarah memanggil taksi. Taksi pun berhenti, mereka berdua ngobrol sebentar dan Sarah memberikan ciuman di pipi kepada Jonathan sebelum mereka berpisah. Dengan perasaan sedikit sedih dan sedikit kecewa, Jonathan pun pergi. Saat Jonathan akan pulang, dia baru sadar kalau shawl yang dia pakai tertinggal di rumah makan tadi. Jonathan pun kembali ke restoran tersebut. Kemudian Jonathan pun ke meja yang tadi mereka berdua pakai, tetapi ternyata Sarah juga ke restoran tersebut karena sarung tangan yang dia beli ketinggalan juga. Dengan tatapan yang bingung, Jonan bertemu kembali dengan Sarah dan Sarah memakaikan shawl tersebut ke Jonathan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk keluar berdua untuk melakukan sesuatu. Sarah dan Jonathan pergi untuk bermain ski sambil saling menanyakan hal yang disukai masing-masing. Tiba-tiba Sarah pun terjatuh dan Jonathan menolong Sarah untuk segera mengobati luka Sarah. Jonathan menggambar lengan Sarah dan berkata kalau bintik-bintik yang ada di lengan Sarah mirip seperti Cassiope dan bercerita tentang kisah Ratu Cassiope kepada Sarah. Selanjutnya, Jonathan meminta nomor telepon Sarah dan Sarah menuliskannya di selembar kertas. Saat kertas tersebut akan dikasihkan, kertas itu terbang kena angin. Sarah berkata kepada Jonathan kalau itu sebuah pertanda mereka tidak ditakdirkan bersama. Jonathan pun ngotot kalau mereka berdua memang ditakdirkan bersama. Sarah mempunyai ide untuk menuliskan nomor HP Jonathan di uang $5 dan uang itu dia pakai untuk membeli permen. Jonathan menghampiri dan bertanya ke Sarah. Sarah bilang kalau kita memang ditakdirkan bersama, pasti nanti suatu saat aku akan menerima uang tersebut entah di tempat manapun. Agar adil, Sarah pun menuliskan nomor teleponnya di sebuah buku yang berjudul Love in the Time of Cholera yang nantinya akan dia jual juga. Mereka berdua masuk ke sebuah hotel di depan mereka untuk mengetes takdir mereka dengan menaiki lift dan mereka secara acak akan turun di lantai berapa. Karena banyak gangguan, Jonathan tidak bisa tepat waktu saat turun lift, padahal mereka memencet tombol yang sama. Akhirnya Sarah pun pergi dan Jonathan dengan bingung mencari Sarah. Dan Sarah pun tidak ketemu. Scene berganti dan time skip beberapa tahun kemudian. Jonathan berkumpul bersama keluarga dan sahabatnya untuk merayakan pertunangannya dengan wanita bernama Haley. Setelah acara usai, Jonathan berpisah dengan Haley dan dia pergi. Di tengah perjalanannya dia melihat ada penjual buku. Jonathan pun berhenti dan melihat ada buku yang sama seperti punya Sarah dulu. Jonathan penasaran dan dia membuka buku itu untuk melihat apakah ada nomor telepon Sarah. Dan ternyata tidak ada. Di London, Sarah menjadi seorang psikiater dan dia punya pacar seorang musisi. Dan saat Sarah pergi ke rumah pacarnya, dia dikejutkan dengan hadiah cincin. Pacar Sarah melamar Sarah saat itu juga, tetapi cincinnya tidak muat di jari Sarah. Selanjutnya, scene berganti ke Jonathan yang ada di tempat latihan golf. Tanpa sengaja, Jonathan mendengar ada orang menyebut nama Sarah. Saat Sarah Lawson datang, Jonathan kaget dan memalingkan muka, tapi ternyata itu bukan Sarah yang dia cari. Hari itu Jonathan mendengar nama Sarah di mana-mana, seakan-akan dia diingatkan kembali dengan kenangan lama dia dengan Sarah. Jonathan bingung dan dia pergi ke tempat kerja sahabatnya untuk menceritakan bahwa apa yang dialami hari ini serta membandingkan bagaimana tentang Sarah dan Haley tunangannya.
Jonathan dan sahabatnya pergi ke toko buku untuk mencari buku seperti milik Sarah. Mereka berdua mendapatkan jalan buntu dan bingung harus mencari informasi tentang Sarah di mana. Jonathan pun pulang dan berbicara dengan Haley, tunangannya. Saat ditinggal Haley, Jonathan menemukan bungkusan yang berisi sarung tangan milik Sarah yang mereka beli saat pertama kali bertemu dulu. Jonathan menemukan struk pembelian di dalam sarung tangan tersebut dan bertuliskan angka sebuah akun. Scene berganti ke Sarah yang saat itu sedang melihat pacarnya yang musisi klarinet tampil di panggung. Saat Sarah berbicara tentang bulan madunya, pacar Sarah mengatakan kalau itu bisa ditunda selama beberapa minggu karena pacarnya akan ada show di sana. Karena Sarah sedih dan dia pergi keluar untuk menenangkan diri. Tapi saat di luar, Sarah melihat poster film yang Jonathan pernah katakan ke dia. Sarah menceritakan hal itu kepada Eve, sahabatnya, tapi Eve tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sarah. Scene berganti ke Jonathan. Jonathan pergi ke toko yang menjual sarung tangan dulu dan meminta penjaga toko untuk mengecek struk yang dibawanya. Penjaga itu setuju dengan syarat Jonathan harus membeli beberapa barang di situ. Setelah Jonathan membeli semua barang yang dibutuhkan di situ, tapi penjaga toko tersebut ternyata menipu Jonathan dan berkata bahwa dia tidak bisa mengecek nomor akun tersebut di komputer mereka karena datanya sudah terlalu lama. Jonathan pulang dengan rasa kecewa. Iya sih, soalnya kan udah beli banyak barang. Sarah meminta izin ke pacarnya untuk liburan keluar kota selama beberapa minggu dan pacarnya pun menyetujuinya. Kemudian Sarah pergi ke tempat Eve, sahabatnya, dan memberikan tiket liburan berdua dengan Sarah sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan mereka akhirnya sampai di New York dan langsung ke Hotel Waldorf. Scene berpindah ke Jonathan yang sedang mencari nomor akun di gudang arsip toko tersebut, tapi hasil pun nihil. Jonathan pergi ke kantor catatan penduduk dan meminta tolong seseorang pemuda di situ untuk mencarikan alamat orang yang bernama Sarah. Ternyata ditemukan bekas tempat tinggal Sarah yang sekarang disewa orang bernama Mignon. Saat Sarah mengikuti sahabatnya Eve, tanpa sengaja dia melihat ada selebaran yang jatuh di tanah, dan selebaran itu bertuliskan tentang golf. Dan akhirnya Sarah pun ke tempat golf yang ada di selebaran tersebut. Dia melihat alamatnya dan dia menduga kalau di situ dia kayaknya bisa bertemu dengan si Jonathan. Tapi ternyata tidak, dan musibah pun terjadi di sahabatnya Eve, dan dia terkena bola golf. Jonathan dan sahabatnya akhirnya sampai di tempat Mignon, tempat yang dulu pernah ditempatin oleh Sarah. Dan mereka bertanya kepada Mignon, apakah Sarah pernah tinggal di sini? Terus jawab si Mignon, ya, dulu sempat ada seorang gadis di sini dan aku sempat melukisnya juga. Dan akhirnya si Mignon juga memperlihatkan lukisan yang pernah dia lukis karena terinspirasi dari Sarah. Jonathan pun frustasi dan akhirnya dia cerita ke sahabatnya, ya sudah tidak ada jalan lagi dan ini sudah menemukan jalan buntu. Akhirnya mereka berdua pun putus asa. Scene berlanjut ke Sarah dan sahabatnya Eve. Saat mereka di lift, ternyata mereka bertemu dengan tunangan Jonathan yang bernama Haley. Dan ternyata Haley adalah teman sekolah dari Eve. Mereka pun ngobrol dan saling menyapa. Sarah meninggalkan Eve yang diajak Haley untuk melihat gladi bersih acara pernikahannya dengan Jonathan. Dan secara kebetulan Sarah bertemu dengan pacarnya di hotel tempat Sarah menginap. Dan pacarnya meninggalkan konsernya hanya demi menemui Sarah. Scene berlanjut ke gladi bersih pernikahan Jonathan dan Haley. Setelah acara tersebut, Haley memberikan hadiah kepada Jonathan sebagai hadiah pernikahan. Tanpa disangka, ternyata Jonathan mendapatkan hadiah sebuah buku Love in the Time of Cholera yang sama seperti punya Sarah dulu. Dengan penasaran, Jonathan membuka buku tersebut dan ternyata ada nama dan nomor telepon Sarah yang dituliskan Sarah sesuai janjinya dulu ke Jonathan. Jonathan bertemu sahabatnya dan menceritakan kalau sahabatnya mungkin tidak akan percaya dengan apa yang akan diceritakannya. Kalau Jonathan benar-benar mendapatkan nomor telepon yang ada di buku milik Sarah. Jonathan mendapatkan alamat Sarah dari data telepon milik Sarah Thomas, dan dia dan sahabatnya pergi menuju alamat tersebut. Sampainya di alamat tersebut, dengan mengendap-endap Jonathan dan sahabatnya melihat rumah yang sesuai alamat yang sudah diberikan. Tetapi ternyata di luar dugaan, Jonathan melihat
Ada wanita yang sedang asik menggali sumur dengan pria lain. Jonathan pun kecewa dan mereka berdua kembali. Scene berganti ke Sarah yang sedang naik pesawat untuk kembali pulang. Saat ada pramugari pesawat menawarkan headphone, Sarah pun mau membeli headphone tersebut dengan harga $3. Saat mengambil uang dan diberikan kepada pramugari tersebut, Sarah melihat tulisan pada uang $5 yang diberikan Sarah kepada pramugari tersebut, dan benar tulisan tersebut ada nama Jonathan dan nomor teleponnya. Sarah pun bergegas keluar pesawat. Dengan perasaan bahagia, Sarah akhirnya mencari Jonathan sambil menelpon nomor Jonathan. Sesampai di alamat Jonathan, tetangga Jonathan memberitahu bahwa Jonathan sekarang menikah di sebuah hotel. Dengan terburu-buru, Sarah segera pergi ke hotel tersebut dengan berlari karena jalanan sangat macet. Sesampai di hotel tempat Jonathan menikah, dengan perasaan sedih Sarah melihat tulisan dan ternyata benar Jonathan menikah di tempat itu. Setelah masuk ke tempat pernikahan, ternyata sudah tidak ada orang. Saat bertanya kepada orang yang ada di situ, dan orang itu bilang kalau pernikahan itu tidak pernah terjadi. Scene berlanjut ke Jonathan yang sedang dengan sahabatnya dan bercerita kalau Jonathan mengagalkan pernikahannya karena masih percaya bakal ketemu dengan Sarah dan percaya bahwa Sarah adalah jodohnya. Sarah pun demikian, dia berkata kepada sahabatnya akan tinggal di kota ini sampai dia bertemu dengan Jonathan kembali. Jonathan pergi ke tempat yang dulu dia pernah bermain ski bersama Sarah saat malam Natal. Jonathan duduk di tengah-tengah tempat tersebut sampai salju pun akhirnya turun. Jonathan tiduran sambil melihat salju yang turun dan dia kaget ada sarung tangan yang jatuh dari atas. Jonathan pun terbangun dan melihat ternyata Sarah berada di situ juga karena Sarah sedang mencari jaket yang tertinggal. Jonathan dan Sarah akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Mereka berpisah dan berakhir dengan pelukan dan ciuman serta perasaan yang bahagia. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa takdir Tuhan itu memang benar adanya dan kebenaran dari ungkapan kalau jodoh tak akan kemana. Sejauh apapun dan selama apapun, kalau memang sudah ditakdirkan bersama, pasti akan bertemu kembali. Sekian rangkuman film Serendipity yang saya buat. Mohon maaf kalau rangkuman dan cara menerangkan saya yang kurang bagus, karena ini baru pertama kali saya menceritakan alur sebuah film. Terima kasih banyak teman-teman.